Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'buda wa la matluba wa la maqsuda bihaqqin illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, salat isya insyaallah, jamaah kajian, calon penghuni surga yang saya muliakan, amin. Semoga senantiasa kita terus menerus dimuliakan oleh Allah SWT. Terus menerus kita berupaya untuk meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah atas nikmat yang paling agung, yang paling tinggi yang diberikan kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dan Allah telah memberikan kita kenikmatan dalam beribadah kepadanya, disatukan hati dan jiwa kita semua untuk senantiasa berkumpul untuk mencari ridha Allah. Dengan disatukannya hati kita dalam kebaikan dan ketaatan, maka kita berada di tempat ini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada dalam agama kekasihnya, berada dalam agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian memperhatikan siapa yang akan menjadi teman dekat kalian. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadisnya 4833. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu senantiasa dia bersama siapa yang ia cintai. Kalau kita cinta sama seorang tuan guru, kepingin rasanya kemana saja tuan guru itu pergi kita mau ikut. Seorang kekasih yang lagi memadu asmara selalu ingin bersama kekasihnya. Orang-orang yang senantiasa berbuat baik selalu ingin bersama orang-orang yang senantiasa berpikir dan berbuat kebaikan. Tetapi saat ini bukan hanya al-mar'u ma'a man ahabba, tetapi al-mar'u ma'a ma'ahabba. Seseorang itu bersama apa yang ia cintai, bukan hanya siapa. Orang yang cinta sama HP-nya, kemana-mana bawa HP. Orang yang cinta sama rokoknya, kemana-mana tidak pernah dia tinggalkan rokoknya. Orang yang cinta dengan gitar, dengan biola, maka kemanapun dia akan membawa gitar atau biolanya. Maka jadilah pecinta Al-Quran, pecinta kebaikan, pecinta ketaatan. Maka kita akan kemana-mana membawa Al-Quran, membawa kebaikan dan ketaatan. Maka itu Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertawakkallah kalian dimanapun kalian menginjakkan kaki kalian.
ingat kepada Allah, merasa diawasi, merasa terus dilihat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk yang mungkin telah engkau lakukan, ucapan buruk yang mungkin pernah kalian lakukan, pikiran buruk yang mungkin pernah kalian lakukan, dengan perbuatan baik, ucapan baik, dan pikiran yang baik. Lalu dikunci, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maka bergaulah kalian, atau pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik. Yang saya muliakan, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW bersabda, masalul jalis as-salih, atau masalul jalis as-salih wa masalul jalis as-su'i kahamilil miski wa hamilit wa nafhil kiri. Perumpamaan orang yang duduk bermajelis dengan orang yang soleh dan orang yang bermajelis atau berteman dengan orang yang buruk adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan pandai besi. Fa'amma hamilul miski imma an yukziyaka imma an tabta'a anka imma an tajida rihan thayyibatan. Adapun orang yang menjual minyak wangi, dia tidak akan pernah merugikanmu. Kalau engkau tidak mendapatkan minyak wangi atau dapat membeli minyak wangi darinya, minimal kalian akan mendapatkan bau harumnya. Adapun penjual atau pandai besi, kalau dia imma an yuhriqa siyabaka imma an tajida rihan khabisatan. Kalau panas besi itu tidak membakar pakaianmu atau membakar tubuhmu, maka kalian akan mendapatkan bau yang kurang sedap. Jangan saya muliakan. Maka oleh karena itu kita berupaya untuk mencari teman-teman yang dicintai oleh Allah SWT. Teman yang dicintai oleh Allah itu dijelaskan dalam Quran surah 61, Quran surah Shaf. Semoga kita ini semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allah katakan begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa berjuang, atau suatu kelompok yang berjuang di jalan Allah, di mana mereka itu seperti bangunan yang tersusun rapi, bangunan yang kokoh yang tersusun rapi. Jadi kalau berjuang di jalan Allah bukan hanya orang-orang yang berperang, tetapi bagaimana senantiasa kita coba menyatukan kekuatan kita tanpa melihat latar belakang organisasinya, latar belakang sukunya. Kita menyatukan kekuatan untuk memperbaiki akidah umat ini, memperbaiki ekonomi umat ini, memperbaiki moralitas umat ini, hingga senantiasa kita merasa aman nyaman kemanapun kita pergi. Kita tidak ada rasa khawatir, karena di setiap pojok, di setiap sisi ada orang-orang baik di sana. Yang saya muliakan, dalam kesempatan ini saya mengajak diri kita semua untuk mencoba mempertajam hakikat kehidupan kita ini, orientasi hidup kita ini kemana sih?
Nah, kalau kita berbicara tentang hakikat kehidupan, maka kita berbicara tentang hak, kebenaran atau kebaikan. Dan ketika kita berbicara tentang kebaikan, sangatlah relatif. Tergantung siapa yang melihat, dari sudut pandang dia melihat, atas dasar apa dia melihat. Sangat relatif. Maka karena itu, ketika kita berbicara tentang kebaikan dan kebenaran itu, kita harus kembali kepada pemilik kebenaran itu, yaitu al-haq. Al-haq itu adalah bagian daripada asma Allah dalam Asmaul Husna nomor 51. Dalam Quran surah 2 ayat 147 Allah katakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Kebenaran itu adalah milik Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran itu. Maka dalam Quran surah 2 ayat 2 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Dalikal kitabu la raiba fih aw la syakka alaih. Kitab ini Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, atau tidak boleh diragukan memang. Dan dia memiliki fungsi yang luar biasa. Apa fungsinya? Hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita ingin berpergian ke suatu tempat, maka kita membutuhkan minimal sandi atau Google. Nah, kalau bahasa kekiniannya ada Google Map-nya. Ada Google Map-nya. Dan Al-Quran itu adalah Google Map terbaik, panduan terbaik. Tidak ada yang lebih baik dari Al-Quran sebagai panduan kita dalam menapaki samudra kehidupan ini. Tidak ada. Maka sebagai seorang mukmin, bagaimana senantiasa terus-menerus mengkaji Al-Quran dengan baik dan benar. Yang saya muliakan. Nah, kalau kita berpergian ke suatu tempat, maka biasanya kan ditanya di bandara atau di airport, ditanya tentang berapa hal. KTP kita, paspor kita, tiket kita, uang tunjuk, dan lain sebagainya. Maka nanti pun demikian ketika kita transit, di saat kita mau pulang ke kampung akhirat kita, di kampung halaman kita di akhirat kelak, transit kita di alam kubur, maka di sana akan ditanya juga, Marrabbuka, siapa Rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Mana kiblatmu? Wa ma kitabuka, apa pijakanmu? Apa panduanmu? Dan wa ma ikhwanuka, wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Yang saya muliakan. Jadi ketika pertanyaan itu muncul, jangan main-main kita doakan, udah bocor. Soalnya udah bocor. Iya memang. Sekalipun udah bocor soalnya, tapi permasalahannya adalah jawabannya yang menjadi masalah. Di mana yang menjawab itu adalah amal soleh kita. Amal soleh kita. Maka hal yang paling penting untuk kita perbaiki adalah bagaimana kita memperbaiki akidah kita, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki akhlak kita. Nah, berbicara akhlak ini juga kan bukan hanya berbicara akhlak kita terhadap sesama, tapi juga berbicara akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa, Masya Allah, kadang-kadang kita sendiri yang berdoa tidak kita paham dengan bacaan doa kita, saking cepatnya kita berdoa, tidak sabar kita. Pun demikian bacaan-bacaan sholat kita cepat sekali. Baik yang masih muliakan,
Kembali ketika kita berbicara tentang kebenaran itu, yang hak itu, maka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka inilah sekarang yang menjadi PR bagi kita. Bagaimana ke depan betul-betul kita mempelajari Al-Quran dengan baik. Nah, kalau kita berbicara lagi tentang mengkaji Al-Quran, ini yang menjadi permasalahan, dari mana kita mulai mengkajinya. Apakah dari Quran surat Al-Alaq? Quran surat pertama kali turun dari ayat 1 sampai 5? Atau Quran surat terakhir turun, yaitu Quran surah Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Atau kita akan mengkaji dan mempelajari Al-Quran itu mulai dari Al-Fatihah, atau surah terakhir dalam mushaf, yaitu Quran surah 114 An-Nas. Saya tanya, ada berapa ayat An-Nas itu? Ada berapa? Yang 7 kan Al-Fatihah. Dikatakan sebelum masanya Al-7 itu Al-Fatihah. Kalau An-Nas 6. Kalau Al-Falaq 5. Kalau Al-Ikhlas 4. Yang biasa kita baca dan kita hafal pun terkadang kita enggak begitu peduli kan, karena memang kita enggak dekat. Apalagi kalau ditanya pelajaran-pelajaran yang pernah kita kaji, sekalipun ada buletinnya. Quran surah Al-Asr itu ada berapa ayat? 3. Ada berapa huruf? 41. Kalau Al-Kautsar berapa ayat? Berapa huruf? 62 ya. Jadi artinya bahwa kedekatan kita dengan Al-Quran itu ditandai dengan bagaimana senantiasa terus kita berinteraksi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini juga koreksi bagi diri saya dan kita semua sebagai seorang muslim. Bagaimana agar ketika kita ditanya tentang siapa bupatimu, kita sebut namanya dengan lengkap. Bagaimana ciri-cirinya, sampai rambutnya, ubannya di kiri kanan pun kita paham ukurannya. Pun demikian dengan Al-Quran. Jamaah saya cintai, calon penghuni surga, dan semoga senantiasa Allah pertemukan kita di surganya. Dari amin. Nah, sesuatu yang tidak ada perbedaan ketika kita berbicara tentang Al-Quran adalah Allah katakan dalam Quran surah 16 ayat 98. Allah katakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Nggak ada perbedaan ini pendapat para ulama. Karena ini kan firman Allah. Jika kalian mengkaji dan mendalami Al-Quran atau mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran, maka fasta'id billah. Beristi'anahlah pada Allah. Mohon tolonglah kalian kepada Allah dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Nah, kita berbicara ini kan tentang setan ini. Kapan kira-kira permusuhan setan pertama kali dengan nenek moyang kita Adam alaihissalam? Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Allah katakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 34 ya. Ayat 34 supaya enggak keliru. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu memerintahkan kepada para malaikat, bersujudlah kalian atau berikanlah penghormatan oleh kalian kepada Adam. Fasajadu, maka bersujudlah mereka para malaikat itu, illa iblis. Yang enggak mau itu iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Mereka sombong dan membanggakan diri.
Maka Allah katakan karena sombong dan membanggakan diri, Allah katakan wa kana minal kafirin. Maka dia iblis itu termasuk orang-orang yang ingkar. Nah, permasalahannya, kenapa si iblis itu tidak mau bersujud pada Adam? Dijelaskan dalam Quran surah 7 ayat 12. Ditanya ini iblis oleh Allah. Begini kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Iblis, apa sih yang membuat dirimu nggak mau tunduk, nggak mau patuh di saat aku memerintahkan kepadamu agar bersujud pada Adam? Apa kata iblis? Ana khairum min. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, sifat iblis ini bisa ada dalam diri kita. Ketika sholat, menghamparkan sajadah. Wah, sajadah saya ini lebih mahal kayaknya di sebelah. Parfum saya ini kayaknya lebih mahal dari sebelah. Baju saya ini lebih mahal. Apalagi kalau kita sudah pakaian kita melebihi para masyayikh ya. Ini kan sunnah memang, tetapi jangan sampai di balik sunnah itu ada kesombongan. Ini saya ingatkan diri saya. Kita pakai gomis yang luar biasa, baru belajar Islam ini. Jangan sampai ada yang mengindikasikan ucapan ini sama tentang apapun. Silahkan pakai pakaian sebaik apapun itu sunnah, tetapi jangan sampai kita tidak mampu menjaga hati dengan pakaian kita. Itu maksud saya. Pun demikian dengan jabatan-jabatan. Saya ini kan bupati, saya ini kan camat dan lain sebagainya. Hingga kita bisa meremehkan dan menyepelekan orang lain dengan harta kita, dengan tahta yang kita miliki dan sebagainya. Maka sifat dan sikap iblis itu bisa saja ada dalam diri kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang saya muliakan, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang bagaimana si iblis itu. Jadi Allah katakan, Rasulullah mengatakan begini, inna syaitana wadi'un khutmahu fi qalbi ibni Adam. Sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Nah, siapa anak Adam itu? Ada yang merasa tidak jadi anak Adam di sini? Akan dijelaskan dalam Quran surah 2 ayat 21. Nah, nanti dibaca secara rinci itu tentang hakikat hidup ini. Ya, Allah memperkenalkan dirinya. Insyaallah mungkin nanti kalau ada waktu kita sampaikan ini. Sesungguhnya syaitan itu meletakkan belalainya dalam hati anak Adam. Fa inda karallahu khonasah. Ketika yang penunggu sami ini berzikir, ingat kepada Allah, khonasah. Dia menarik diri, dia pergi, dia berlari, iblis itu. Wa innus ya. Tetapi ketika kita lupa berzikir pada Allah, iltaqama qalbu. Maka dikunyah-kunyah hati kita. Fadzalika waswasil khannas. Itulah yang dikatakan waswasil khannas. Lalu pertanyaannya adalah, dalam kondisi bagaimana kita berzikir agar kita paham? Dijelaskan dalam Quran surah 3 ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Allah katakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir, ingat pada Allah dalam segala kondisi. Qiyamah, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring. Ada yang tidak pernah lepas hatinya dari zikir? Semoga kita semua Allah senantiasa mengikat lisan kita dengan zikrullah. Lalu kan pertanyaannya, ini yang sering menjadi perdebatan. Oh, coba baca zikir sebanyak ini. Oh, enggak ada sunnahnya itu. Kan ada sunnahnya. Allah katakan begini dalam Quran surah 62 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kalian telah melaksanakan sholat pada hari Jumat, ini kan
berbicara tentang salat Jumat. Apabila kalian telah melaksanakan salat Jumat, kata Allah, fantashiru fil ardi. Kalian jangan duduk terus di masjid, fantashiru, keluar kalian, keluar, kata Allah. Wabtaghu min fadlillah, keluar dan bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah. Lalu Allah katakan begini, wadhkurullaha katsira, tapi jangan lupa berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Mau 1000, mau 2000, 10.000 dan tak terhitung jumlahnya karena kita tidak pakai tasbih. Tidak ada larangan. Nah, lalu bagaimana kalau kita setiap hari berzikir la ilaha illallah 10.000? Ada tidak tuntunannya? Ya, ini tuntunannya ini. Kenapa 10.000? Biar kita bisa mengukur, oh kemarin 10.000, masa sekarang kurang? Oh kemarin ketika saya ke Mataram, dari Lombok Timur sampai Mataram, baca la ilaha illallah atau la haula wala quwwata illa billah, atau kita berzikir Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sepanjang jalan. Atau membaca Al-Fatihah atau ayat-ayat yang kita hafal. Nah, ini caranya. Kemarin ada yang tanya di pondok pesantren depan Tugu, lapangan Tugu, Ustaz, kalau mau maaf baca ayat gampang sekali sih bacanya sama ngingat surahnya, ayatnya, gimana caranya? Ya, saya mengatakan bahwa saya masih jauh sesungguhnya dari itu, tapi saya belajar. Kemana pergi, kalau ke Sambelia misalnya, sepanjang jalan itu baca terus, ulangi terus. Quran surah 61, nama surahnya ini, jumlah ayatnya gini. Quran surah 62, Quran surah 62, surah Nabi tadi. Kalau 61 kan As-Sof tadi. Kalau 62, kan barusan kita baca Al-Jumu'ah. Kalau 63, Al-Munafiqun. 64, At-Taghabun. Jadi diingat. Kalau 99 surah Nabi Al-Zalzalah. Kalau 100 Al-Adiyat. Balik lagi. Berarti kalau 98 Al-Bayyinah. Baik yang kita muliakan, semoga senantiasa Allah muliakan kami bersama. Jadi kembali bahwa kita berzikir dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jangan pernah lupa berzikir itu. Terus berzikir. Dan pernah saya sampaikan, kenikmatan yang paling tinggi, tidak bisa dirampok, tidak bisa diculik kenikmatan ini, adalah ketika tiang penunggu sami mensari, tidur, lalu berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai terlelap. Begitu terbangun, kita pasti menemukan detak jantung kita ini membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di keningan malam. Nikmat enggak kira-kira? Nikmat sekali kan? Nikmat sekali. Baik yang masih muliakan. Nah, berbicara tentang hakikat kehidupan tadi, kembali kita bahwa tidak bisa kita berbicara hidup ini tanpa kembali kepada yang maha benar, yaitu menurut Allah SWT tentunya. Dan bagaimana senantiasa kita berupaya untuk berlindung kepada Allah dari berbagai macam bentuk gangguan setan. Pertemuan kita lagi 2 kali. Bulan depan kita berbicara tentang lanjutan dari kajian malam ini, yaitu kita bahas tentang basmalah. Kemudian terakhir nanti di bulan ke-12 insya Allah kalau masih hidup, saya ingin mengajak diri dan kita semua untuk betul-betul belajar sholat khusyuk, agar betul-betul ketika kita sholat itu menikmati sholat itu dengan kenikmatan yang luar biasa. Khusyuk betul kita dalam sholat. Bagaimana caranya? Kan besok kita akan bahas insya Allah di bulan 12. Nah, tadi dikatakan bahwa bagaimana senantiasa setan itu terus menerus merusak
diri kita. Maka saya mengajak diri dan kita semua untuk ingat terus lafal-lafal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang ta'awuz. Ada dua bentuk ta'awuz yang mungkin yang pelenggu kami sudah hafal betul. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah hafal kan? Artinya apa kira-kira? Aku berlindung kepada Allah dari berbagai macam bentuk godaan syaitan yang terkutuk. Nah, sudah hafal semua ini. Kemudian yang kedua, a'udzu billahis samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung padamu. Engkau zat yang maha mendengar, sami', maha mendengar, alim, maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari berbagai bentuk gangguan setan yang terkutuk. Sudah hafal yang dua ini kan? Yang ketiga, ini lebih tajam dikit. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya perilaku diriku dan berbagai macam bentuk keburukan syaitan dan berbagai macam bentuk kesyirikannya. Apa kira-kira bentuk keburukan kita? Mata Allah kasih selalu sibuk menilai orang dengan mata ini, tidak pernah sibuk menilai diri. Allah berikan kita dua telinga agar kita sibuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, mendengarkan kajian-kajian, tapi disibukkan telinga ini dengan mendengar dangdut, ciloka dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga semua ini dipelihara oleh Allah dan keluarganya dari kelaguan. Nah, itu kan pertemuan yang kedua, yang ke-8 nanti, yang ke-6 nanti itu kita bahas Quran surah 23 tentang bagaimana kita juga bisa sholat, yang termasuk juga masuk dalamnya. Bagaimana kita menjaga telinga, bagaimana menjaga mata, bagaimana juga menjaga lisan. Allah katakan kan begini, alam naj'al wa ja'alna lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Allah telah memberikan kita itu satu lisan, kemudian Allah SWT memberikan kita dua bibir dan memberikan kita dua petunjuk. Petunjuk artinya untuk kita bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Karena kalau kita tidak tahu mana yang batil, maka kita bisa terjerumus dalam kebatilan itu. Kita kira permen, tetapi ternyata sabu-sabu. Iya. Kita kira permen, ternyata sabu-sabu. Kita kira ini makanan halal, ternyata dia makanan haram. Masih panjang waktunya kan? Astagfirullahaladzim. Baik, masih panjang sekali ini sebenarnya. Saya hendak lanjutkan kalau begitu. Yang ini saya mengajak pelunggu sami untuk mengingat ta'awuz yang dibaca sebelum salam dan setelah kita membaca bacaan doa tasyahud akhir. Coba bacakan dulu bacaan kita, doa ta'awuz yang kita baca sebelum salam, setelah kita membaca tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi fin nari wa adzabin fil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Ada berapa itu? Wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ada berapa itu? Ada 5 ya. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur, dari azab neraka. Allahumma inna a'udzubika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr, azab kubur dan azab neraka. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari fitnah hidup dan fitnah mati.
Kemudian aku berlindung padamu dari fitnah Masih Dajjal. Masya Allah. Yang saya muliakan, syukurlah ada buletin yang bisa mempertajam ini. Ya, ini lebih lengkap dari apa yang saya sampaikan sesungguhnya. Karena waktu, jadi tidak bisa disampaikan dengan cara elegan. Semoga nanti ada waktu-waktu lain yang bisa kita gunakan untuk lebih tajam lagi dalam memberikan kajian ini. Sebenarnya tinggi guys, silakan dibagikan. Semoga senantiasa Allah berikan kita pertolongan, pembelaan, kasih sayangnya, hingga ada manfaat dari pertemuan ini, dan ada kerinduan yang membuncah dalam diri kita untuk senantiasa mengkaji dan mempelajari Al-Quran itu secara mendalam. Dan anggaplah kita ini adalah bagian-bagian dari batu bata kehidupan untuk senantiasa membangun peradaban Islam. Terima kasih atas perhatian pelunggu kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Kalau ada yang kurang, maka ada sebagai pelengkapnya, terutama juga mungkin dalam pelafalan hadisnya atau ayat-ayatnya, maka saya sudah tuliskan di sana supaya tidak miss. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.